Gimana sih membedakan demam berdarah sama chikungunya ini? Karena kan penyebabnya sama-sama nyamuk. Oke. Nyamuk yang jahat ini, kurang ajar ini. Nakal. Hai semua, ini kami Puskesmas Labuan Haji. Hadir dalam podcast ceria, podcast cerdik, empati, ramah, inovatif, dan adil. Itulah moto kami. Obrolan seputar kesehatan, informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, program kesehatan, dan isu terkini kesehatan, dan masih banyak lagi obrolan kesehatan lainnya. Jadi ikuti terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat untuk berkarya untuk masyarakat yang makin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast Puskesmas Labuan Haji. Hari ini saya kedatangan tamu, salah satu dokter yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji yang akan share ke kita tentang penyakit di musim pancaroba. Karena kita tahu beberapa minggu terakhir ini cuaca cukup ekstrim, artinya banyak berubah, cepat panas, cepat hujan, dan lain sebagainya. Hari ini beliau akan share ke kita semua apa-apa saja penyakit-penyakit yang sering dialami sama masyarakat di musim pancaroba saat ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan Bu Dokter Para. Siap, oke. Bu Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau ini adalah salah satu dokter yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji. Mungkin Bu Dokter, teman-teman di rumah ingin kenal lebih jauh sama Bu Dokter. Silakan Bu Dokter perkenalkan dirinya. Apa aja nih dulu nih? Identitas singkat ya. Nama, umur, tinggal di mana, Umur. kemudian anaknya berapa, sudah bersuami atau belum gitu kan? Oke, nama saya salam dulu nggak sih? Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung ya. Langsung aja Bu Dokter. Nama saya Paradivia, ya, biasa dipanggil Para. Saat ini saya bertugas di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji sebagai dokter umumnya. Saya di sini sudah selama 6 tahun, ya. Sudah selama 6 tahun, masuk tahun ke-7 di tahun ini. Saya perlu nggak sih nyebut umur? Malu tahu. Nggak apa-apa Bu Dokter, sampein saja. Saya mungkin teman-teman di rumah kan pengen tahu, dokternya muda, umurnya berapa ya kira-kira? Sering ketemu di poli kan? Saya lahirnya 20 April 1989. Hitung sendiri ya, saya nggak mau nyebutnya. Terus, saya sudah menikah, punya anak 1 saat ini. Terima kasih Bu Dokter. Jadi itu teman-teman ya, profil singkat tentang Bu Dokter Para. Jadi kalau teman-teman berobat ke Puskesmas Labuan Haji, ketemu di poli atau di IGD atau di ruang rawat inap, tapi jangan sampai ketemu deh, karena apa? Kalau ketemu pasti lagi kondisi sakit kan? Pastinya sakit. Kecuali mau datang mau bawain sesuatu mungkin boleh. Jadi jangan sampai ketemunya dalam kondisi sehat lah, ya. Jadi itu profil singkat tentang Dokter Para. Tadi Bu Dokter lama dinas di Labuan Haji berapa lama? Saya di sini kalau tidak salah itu dari Juli 2016. 2016 ya. Berarti kalau sekarang sudah masuk 7 tahun. 7 tahun. Lama juga ya. Jadi kalau orang Labuan Haji nggak tahu ini Bu Dokter Para keterlaluan. Harusnya sih. Iya. Dari awal kita sudah membuka tema ini, kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang sering dialami sama masyarakat di musim pancaroba. Bu Dokter, pancaroba itu apa sih? Pancaroba ya, Jadi kalau pancaroba sih yang saya baca-baca ya, kita kayaknya dari dulu sudah lumayan tahu lah ya sebenarnya pancaroba itu transisi atau peralihan musim gitu. Jadi kalau yang saya sempat baca sekilas gitu ya, perubahan musim. Jadi transisi dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Kalau kita kan di Indonesia ini kita negara
beriklim tropis ya. Jadi kita punya 2 musim, betul. Musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim pancaroba ini sebenarnya dibilang musim juga enggak, tapi masa-masa yang merupakan peralihan di antara musim kemarau ke musim penghujan dan sebaliknya itu ya. Nah ini Dok, ini kan musim seperti ini banyak sekali penyakit-penyakit yang sering dialami masyarakat ya. Kayaknya musim seperti ini musim orang sakit kalau orang sebut ya. Jadi penyakit-penyakit yang sering muncul di musim seperti ini apa Dok? Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit mungkin ya, kenapa di musim pancaroba itu banyak muncul penyakit ya. Nah, kalau musim pancaroba itu kan kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya kalau musim pancaroba itu biasanya nih, misalkan panas. Nah, panas tiba-tiba hujan mendadak. Terus misalkan tiba-tiba ada angin kencangnya bisa kadang-kadang sampai puting beliung bisa. Kemudian suhunya kadang-kadang dingin sekali terus tiba-tiba panas. Nah, di antara beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu, di sana sebenarnya waktu yang paling seneng ya untuk virus terutama di sana untuk berkembang biak. Oh, gitu. Ya, virus-virus. Nah, biasanya penyakit-penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang banyak disebabkan oleh virus terutama dan bisa juga oleh bakteri. Yang paling sering sih demam ya. ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas ya. Kemudian bisa juga demam berdarah ya. Demam cikungunya, cikungunya banyak nih kasusnya banyak, ya? Ini 2 bulan terakhir, 2-3 bulan terakhir ya, di Puskesmas Labuan Haji ya, lagi banyak ya kasusnya. Kemudian satu lagi banyak sih penyakit ya, saluran pencernaan ya. Jadi penyakit saluran pencernaan kayak diare gitu banyak juga. Banyak. Berarti banyak yang mencret juga Dok ya? Ya banyak. Kalau musim seperti ini? Lumayan banyak ya, karena virusnya. Virusnya senang untuk gimana ya? Karena kondisi cuaca yang lembab itu virusnya berkembang biak itu berkali-kali lipat segala jenis virus, dan biasanya rentan untuk menyebabkan kita penurunan daya tahan tubuh kita ya. Jadi ketika daya tahan tubuh kita menurun, semua gampang masuk ya, virus ya, bakteri itulah. Jadi banyak disebutkan sama dokter ya, ada ISPA, ada diare, ada demam berdarah. Nah, kita urai dah satu-satu. Kalau ISPA itu Dok, apa sih yang membedakan antara penyebabnya itu antara virus, bakteri, atau yang lainnya? Karena kadang-kadang masyarakat kan ya ISPA, ya batuk, ya pilek tanpa tahu bedanya seperti apa. Mohon di-share lah sedikit biar teman-teman di rumah biar tahu lah. Yang simpel-simpel aja lah. Jadi kita di sini sharing ya, berbagi informasi. Bukan berarti saya lebih pintar dibandingkan teman-teman semua atau sebaliknya gitu. Jadi kalau untuk ISPA itu dari singkatannya aja, infeksi saluran pernapasan di bagian atas ya. Jadi saluran pernapasan bagian atas itu mulai dari hidung ya, rongga hidung, kemudian di tenggorokan ya, sampai di bagian atas. Tidak sampai ke bagian tidak sampai teman-teman ke bagian sini bawah. ya. Tidak sampai ke bagian bawah. Jangan ke bawah terus. Nah, biasanya kalau penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan bagian atas ini ditandai dengan adanya permasalahan di bagian rongga hidung ya. Banyak sih sebenarnya macamnya, tapi mungkin saya buat ringkas aja ya, supaya mungkin biar teman-teman semua di rumah kan bisa sedikit ngerti lah. Jadi biasanya ditandai dengan mampet ya, hidungnya mampet, matanya berair, kemudian bisa juga hidungnya berair ya, kemudian rasa keringnya tuh ada di tenggorokan, di rongga tenggorokan tuh terasa kering, kadang disertai oleh batuk. Tapi biasanya kalau yang disebabkan oleh virus itu tidak sampai menyebabkan batuk yang banyak
dahatnya gitu. Biasanya batuknya gitu ya? batuk kering ya. Batuk kering. Biasanya dia batuk kering. Nah, terus kadang-kadang disertai demam juga. Tapi nggak selalu ya. Nggak selalu. Kalau yang virus? Ya, virus itu biasanya demam, tapi karena penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA ini sudah lumayan sering ya biasanya terjadi di kita, akhirnya kadang-kadang respon demamnya itu nggak muncul, kecuali pas lagi lemah-lemah sekali. Jadi beda-beda ya dok ya? Beda-beda, tidak selalu muncul. Ya, kadang-kadang kalaupun terasa tuh rasanya kayak terasa anget-anget aja gitu, nggak yang sampai demam tinggi. Biasanya gitu kalau yang untuk ISPA. Terus ada juga asma ya. Asma? Nah, bisa juga asma ya, bisa juga muncul asma ya. Biasakah kalau misalkan masa-masa peralihan itu kadang-kadang cuacanya tiba-tiba dingin sekali. Udahlah gitu. Kalau udah dingin biasanya nih banyak yang muncul datang ke puskesmas ya karena serangan asmanya. Karena cuacanya yang dingin itu yang menyebabkan asmanya itu kambuh. Ditambah mungkin ada alerginya ya. Iya, apalagi kalau punya alergi dingin, alergi debu bisa ya, atau kecapean gitu. Oh gitu. Jadi itu teman-teman ya, ISPA itu seperti apa? Jadi secara singkat dijelaskan sama Bu Dokter. Nah, kita ke demam berdarah Bu Dokter. Tadi disebutkan demam berdarah. Karena di beberapa minggu terakhir ini kita sering, terutama di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji, demam berdarah sama cikungunya ini lagi hit-hitnya. Lumayan banyak kasusnya kita temukan. Gimana sih membedakan demam berdarah sama cikungunya ini? Karena kan penyebabnya sama-sama nyamuk. Nyamuk yang jahat ini, kurang ajar ini. Nakal. Nyamuk nakal ya. Iya. Jadi kebetulan saya juga kemarin habis sakit cikungunya sih, jadinya bisa menggambar langsung ngasih gambaran ya, ini. Langsung bisa merasakan sendiri gimana perjalanan penyakitnya ya. Mungkin bedanya dulu. Jadi kalau demam cikungunya sama demam berdarah itu sama-sama disebabkan oleh nyamuk ya. Kenapa justru banyak di musim seperti ini ya? Karena itu tadi hujan, kemudian banyak genangan, tempat berkembang biaknya nyamuk dan virus yang banyak gitu. Nah, keduanya ini sama-sama demam. Demamnya itu demam tinggi. Oh gitu. Demamnya tinggi, dia beda kayak ISPA, biasanya nggak terlalu demam tinggi ya, anget-anget aja. Tapi sampai 40 ada dok? Bisa sampai 40 bisa. Ya, di atas sampai 40 ya? Biasanya di atas 38 sih, rata-rata di atas 38, dan itu biasanya berlangsung selama, membedakannya itu nanti waktu demamnya. Kalau demam cikungunya itu yang saya tahu dia bisa sekitar 2 sampai 3 hari. Nah, kalau demam berdarah itu bisa sampai 4 sampai 5 hari. Gitu. Tapi sama nyeri sendi. Nyeri sendi, gejalanya sama dok? Mirip ya. Jadi sama-sama nyeri sendi. Cuma kalau di cikungunya itu nyeri sendinya itu nyeri sekali, nyeri banget gitu. Makanya kadang-kadang orang sampai nggak bisa jalan. Atau misalkan nanti pasien dateng gitu ya, dari cara jalannya kita tahu gitu, jangan-jangan ini cikungunya ini, karena beda kayak robot, saking sakitnya nyerinya gitu. Sampai katanya orang nggak bisa jalan ya, ya? Kadang-kadang nggak ya? Semua. Kalau saya masih bisa sih, walaupun tertatih-tatih masih bisa. Jangan sampai dikira stroke kan? Ya, itu membedakan ya, ada demam, kemudian ada nyeri sendi, ada nyeri kepala ya. Gitu. Nyeri kepala sama nyeri otot. Kalau di demam berdarah itu juga nyeri otot dan nyeri kepala, mirip dia. Cuman nanti yang membedakannya itu yaitu yang lebih nyeri sekali kalau di cikungunya. Ya. Dan jadi, ada gatal. Gatal. Ya, kalau cikungunya itu biasanya tidak semua sih, yang saya tanya, pengalaman saya juga di poli tidak semua timbul gatal, tapi sebagian besar ada muncul ruam, kemudian disertai gatal di sekitar hari ke-5 sampai hari ke-6. Jadi itu teman-temannya membedakan demam berdarah sama cikungunya. Jadi kalau cikungunya itu disertai dengan gatal ya di hari-hari, ada gatal, tapi tidak semua, mungkin di hari ke-4 atau ke-5. Nah, yang terakhir Bu Dokter, kalau yang diare gimana gejalanya? Karena apa? Kadang-kadang orang-orang masyarakat kan menyepelekan ini diarenya. Nah, sekaligus kapan orang yang diare ini harus ke pasienkes? Ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena ya ini kan soal cairan saja kan? Ya cairan saja, kebutuhan cairan. Jadi jangan sampai teman-teman di rumah nanti menyepelekan diare yang seperti apa,
yang harus tetap kontak dengan dokter, puskesmas atau ke rumah sakit, atau yang bisa diobati hanya di rumah saja? Oke. Jadi kalau untuk diare ya, kalau diare itu biasanya ada macam-macam juga. Diare ini bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur juga bisa. Tapi yang umum ya memang karena virus atau bisa salah makan. Diare juga bisa karena salah terlalu makan. Banyak plecing ya. Ya terlalu banyak plecing atau pas musim Lebaran kali banyak poteng itu paling sering biasanya. Banyak kuah, banyak santan, ya banyak santan, banyak poteng. Kalau di sini kan poteng ya, poteng jajan rujak. Tape ya. Ya, jadi kalau untuk membedakannya diare dengan karena salah makan dengan diare yang disebabkan oleh infeksi ya. Jadi biasanya kalau diare karena salah makan itu tidak akan berkelanjutan. Oh ya, gitu. Jadi dia biasanya ya 1-2 kali udah. 2 kali. 1-2 kali salah makan. 2 kali mencret udah selesai gitu masuk dokter. Iya 1-2 kali itu sih kebanyakan ya dan tidak disertai demam ya. Rata-rata kalau penyakit infeksi itu biasanya ada demamnya. Jadi kadang meskipun demamnya itu bukan demam yang tinggi atau mungkin kadang yang saya temukan itu rasa panas. Perutnya itu kadang-kadang terasa hangat kalau diraba. Bukan panas ya, hangat. Hangat ya. Ya, di perutnya terasa hangat. Kemudian ya tentu saja BAB-nya mencair ya. Jadi BAB cair ini kadang disertai dengan ampas, kadang enggak. Beda-beda kondisinya, tiap orang itu beda-beda. Terus kadang juga ada yang berlendir dan ada yang sampai berdarah. Nah, kalau sudah berlendir sama berdarah itu kalau bisa sih ke ini ya, ke puskesmas lah yang atau ya ke dokter. Karena biasanya kalau yang udah sampai disertai demam itu harus dapat antibiotik, dan antibiotik itu nggak boleh sembarangan diminumnya ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau sudah mencretnya sudah mengeluarkan darah dan lendir ya Bu Dokter ya. Darah dan lendir atau sampai mencretnya terus-terusan sampai lemes ya. Oke, sampai misalkan nih lebih dari 3 kali, apalagi kalau ada muntah ya. Apalagi kalau ada muntah, ada mual, terus diarenya lebih dari 5 kali terus sampai lemes banget ya. Langsung lah datang, jangan dibiarkan di rumah. Teman-temannya jangan sampai disepelekan diare itu, walaupun katanya diare itu penyakit. Jangan gitulah, karena penyakit ya penyakit, nggak lihat orang itu miskin atau kaya. Jadi kalau diare, kalau sudah berlendir, berdarah, sampai lemas mencretnya, silahkan teman-teman di rumah langsung saja ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya, tambahan sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan diarenya ini di anak kecil, bayi, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kadang-kadang kan mungkin betul, jadi mungkin mikirnya paling cuman sebentar nih, sekedar. Banyaknya sih saya temuin gitu, begitu sampai ke puskesmas ternyata udah lemes. Iya, udah lemes. Nah, kalau sudah lemes tuh jangan, pokoknya intinya kalau diare di bayi, balita itu ya jangan dianggap ini ya, jangan dianggap. Nah, itu teman-teman catatan lagi ya. Kalau anak-anaknya di rumah atau adik-adiknya di rumah, tetangga kalau sudah diare dan sampai lemes, jangan sampai disepelekan. Segera bawa ke puskesmas dan rumah sakit, oke? Oke. Nah, ini Bu Dokter, terakhir mengenai tips-tips di rumah lah, supaya badan ini tetap sehat, tetap segar di musim pancaroba yang saat ini sedang kita alami. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di rumah supaya tetap sehat? Ya, berharaplah kita jangan sakit kan? Iya. Gimana tuh Dok? Oke. Kalau di rumah ya, sebenarnya di rumah atau mungkin sebenarnya di kita juga ya Mi ya. Apalagi kita tiap hari ketemu sama orang sakit. Ya. Jadi betul, kita tips buat kita semua sih sebenarnya ya, sederhananya buat kita semua. Jadi simple sebenarnya, tapi sulit banget. betul. Simple tapi sulit. Ini sebenarnya banyakan malesnya mungkin. Banyakan mager. Banyakan teori kadang. betul. Jadi kalau sederhananya ya, makannya tuh yang bergizi, ya makannya yang bergizi, jadwalnya teratur. Sekarang kan makanannya banyak yang makanan kekinian ya, yang kita nggak tahu sebenarnya takaran gizinya kayak gimana ya. Nantilah mungkin bagian gizi mungkin yang bisa membahas untuk masalah itu next time. Terus yang kedua, istirahat yang cukup.
Wah, tidur itu harus cukup, jangan begadang. Ngegame sampai begadang kayak mami ya. Sudah pensiun ya. Jadi tidur itu paling enggak selama 6 sampai 8 jam satu hari. Tidur yang berkualitas 6 sampai 8 jam satu hari. Kemudian yang paling simple tapi paling sering disepelekan tuh minum air putih. Oh, harus banyak minum ya? Harus banyak minum air putih ya. Paling enggak minimal 2 liter lah. Aduh, sehari ini yang sulit kita. Ini. Iya. 2 liter ya. Ya jangan sekali-kali dong. Kalau sekali-kali muntah. Maksudnya jarak misalkan nih jarak pagi sebelum sarapan atau sebelum bangun tidur kan minum 1 gelas. Terus nanti sebelum sarapan minum, setelah sarapan minum. Pokoknya sebelum makan dan setelah makan minum. Terus pada waktu berkegiatan lebih banyak harus lebih banyak lagi minumnya. Tapi kalau mau supaya biasanya nih orang takut minum tuh takut buang air kecil ya, takut ke kamar mandi sering-sering kan, apalagi kalau malam, apalagi kalau dingin. Kayak Pak Mantu itu. No. Jadi kalau malam ya, misalkan sudah selesai makan malam, selesai isya itu ya udah sih cukup 1 gelas aja, nggak usah banyak gitu ya. Mungkin kalau misalkan nggak terbiasa susah, jadi harus mulai membiasakan dulu. Nah terus banyak makan sayur sama buah. Oke, tadi olahraga istirahat cukup, minum yang cukup, terus olahraga dong. Olahraganya gimana dok? Harus lari sekian kilo kah? Atau gimana? Atau hanya aktivitas ya, nyapu sebenarnya kalau bukan, nah itu dia, itu kayaknya yang banyak salah kaprah nih. Jadi harus olahraga rutin. Saya kan tiap hari nyapu, tiap hari ke pasar, tiap hari. Nah, itu kan beda, itu aktivitas ya. Jadi kalau olahraga itu kita meluangkan waktu untuk berolahraga. Nih misalkan jogging atau misalkan yang paling gampang deh jalan kaki. Itu selama periode tertentu. Misalkan 30 menit yang paling gampang. Nah itu yang disebut dengan aktivitas olahraga, aktivitas fisik lah ya, bukan nyapu juga aktivitas, tapi itu bukan olahraga kan. Latihan fisik mungkin ya? Latihan fisik, bukan aktivitas ya. Jadi kalau olahraga itu ya bentuknya ya kayak latihan. Minimal 30 menit, minimal 3 kali seminggu. Oke, jadi itu teman-teman semua ya. Jadi apa lagi dok? Satu lagi, bila misalkan kita merasakan kegiatan kita itu terlalu banyak, kadang-kadang kan ada masa-masanya kita punya kerjaan yang banyak, dikejar deadline atau apalah. Kalau ngerasa kita belum cukup dengan yang semua tadi, tambahlah multivitamin. Jadi vitamin harus tetap ada di rumah ya. Ya, tapi tidak diminum tiap hari ya. Jadi kalau misalkan terasa lagi banyak aktivitas ya, atau mulai agak enggak enak nih badan, bolehlah konsumsi vitamin. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Jadi itu teman-teman semua share dari Bu Dokter Farah tentang penyakit-penyakit apa saja yang sering dialami sama masyarakat di musim pancaroba seperti saat ini. Tadi disebutkan, apabila saya simpulkan sedikit, ada ISPA, ada demam berdarah, ada chikungunya, ada diare. Kemudian apa saja gejalanya tadi sudah dijelaskan, dan tips di rumah itu supaya tetap sehat, supaya fit. Jadi apa yang pertama dok? Istirahat yang cukup. Kemudian makan sayur dan buah diperbanyak. Kemudian olahraga yang cukup. 30 menit minimal 2 sampai 3 kali seminggu ya dok ya. Yang terakhir, tambahannya multivitamin apabila teman-teman semua di rumah lagi banyak aktivitas atau lagi sibuk-sibuknya. Ada yang kelewat tuh. Apa dok? Apa yo? Apa? Air putih. Air putih ya. Air putih. Simpel sebenarnya. Tapi sering dilupakan. Saya juga sering lupa minum ini. Iya, tuh. Banyak ngopi ya. Jadi gitu, banyakan kopi ketimbang air putih. Jadi terima kasih Bu Dokter hari ini sudah menemani dan main di ruang podcast kami yang sederhana ini di sela-sela kesibukannya di Poli Umum, karena saya tahu hari Jumat hari ini hari ramai. Jadi terima kasih teman-teman semua. Demikian dari Dokter Farah terkait tentang apa saja yang sering kita alami atau sering dialami sakit oleh masyarakat di musim pancaroba saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Tetap dukung terus video ini
Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Subscribe ya teman-teman. Supaya teman-teman di Puskesmas Labuan Haji lebih semangat lagi untuk berkarya, memberikan informasi, edukasi tentang kesehatan, terutama yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Jadi informasi ini semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kami-kami yang ada di sini dan teman-teman semua di rumah. Jadi demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.